Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Iyet Veda Sitepu dari Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menyampaikan mengenai pertanyaan pada tracer study. Seperti yang telah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya, apa itu tracer study? Biarlah saya sekarang memberikan penyegaran lagi kepada kita semua mengenai apa itu tracer study. Sebelum saya masuk dalam topik hari ini, yaitu pertanyaan dalam tracer study. Istilah lain dari tracer study adalah alumni survey atau bahasa Indonesianya survei alumni atau graduate survey atau survei lulusan, khususnya lulusan pendidikan tinggi. Survei alumni diperlukan untuk dua hal. Satu, untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai prestasi universitas dalam mengantarkan lulusannya masuk ke dalam dunia kerja, dan juga untuk institusi, untuk pengembangan institusi secara khusus, misalnya untuk pengembangan kurikulum atau untuk membuat perencanaan dalam pelajaran. Tema-tema yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan dalam tracer study ada beberapa. Contohnya, bagaimana pergerakan pasar kerja selama ini? Lalu, bagaimana dengan investasi dalam dunia pendidikan? Kita juga bisa bertanya mengenai masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Kemudian kita juga bisa bertanya untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan kerja, perjalanan karir, bahkan ekspektasi industri terhadap lulusan perguruan tinggi. Jadi ada begitu banyak sebenarnya pertanyaan yang bisa kita lemparkan kepada lulusan untuk mendapatkan informasi-informasi yang saya tadi sebutkan di atas. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pertanyaan apa yang sederhana yang bisa kita tanyakan di dalam tracer study ya. Jadi ada 4 hal ya. Pertama, informasi sebelum kuliah. Nomor 2, informasi selama masa perkuliahan. Nomor 3, informasi masa transisi. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai aktivitas kerja. Keempat hal ini menjadi dasar bagi kita dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ya, dalam kuesioner. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mulai dari informasi sebelum kuliah, informasi selama masa perkuliahan, informasi masa transisi, dan informasi aktivitas kerja. Mengapa dalam tracer study kita perlu menanyakan informasi mengenai kegiatan sebelum masuk perguruan tinggi? Kita perlu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai aktivitas mereka sebelum, maksudnya mahasiswa, sebelum mereka masuk menjadi anak didik kita di universitas. Apakah lulusan SMA, ataukah lulusan SMK, ataukah sudah tidak studi 2 tahun sebelum masuk ke perguruan tinggi dan lainnya. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah mereka memiliki aktivitas lain seperti sudah bekerjakah sebelumnya, ataukah mereka memiliki aktivitas-aktivitas lain yang menarik yang bisa kita jaring untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang mereka sebelum masuk ke perguruan tinggi. Informasi masa kuliah itu kita bisa jaring juga dari mereka untuk mendapatkan evaluasi pendidikan. Misalnya, berapa persen di dalam perkuliahan mereka itu mereka memiliki kesempatan untuk magang. Contohnya ya, sekarang ini kan diperlukan diminta agar mahasiswa itu magang
di dalam masa perkuliahannya ya, bahkan sampai 2 atau 3 semester. Mereka diperbolehkan mencari pengalaman di luar program studi. Nah, ini kita bisa jaring pada saat kita melakukan tracer study. Kemudian kita juga bisa mencari informasi sebenarnya berapa banyak ya waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk belajar mandiri di dalam kelas, sewaktu magang, asistensi penelitian, asistensi mengajar, dan banyak hal lain lagi yang tujuannya adalah untuk evaluasi pendidikan. Kemudian ada informasi lain yang bisa kita jaring, yaitu informasi di luar perkuliahan. Apakah mereka kursus, apakah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, apakah mereka aktif di organisasi, dan berbagai kegiatan lain. Itu informasi yang bisa kita jaring. Kemudian setelah mereka lulus, sebelum masuk ke dunia kerja, ada yang namanya periode transisi. Periode transisi adalah masa setelah seseorang dinyatakan lulus dari perguruan tinggi sampai mereka mendapatkan pekerjaan mereka yang pertama di dunia kerja, atau sampai pada saat mereka memulai usaha mereka bila mereka masuk dalam dunia wirausaha. Nah, masa transisi ini yang bisa kita tanyakan adalah proses mereka mencari pekerjaan. Berapa surat lamaran yang mereka layangkan kepada berapa perusahaan, berapa yang memanggil mereka untuk wawancara, dan berapa yang menerima mereka. Ini sangat menarik ya, dan jarang sekali ini dilihat sebagai proses yang amat penting bagi mereka sewaktu mereka keluar dari perguruan tinggi. Kemudian dalam periode transisi kita juga bisa menjaring informasi berapa kali mereka pindah kerja dalam 1 atau 2 tahun masa pencarian kerja. Karena sebetulnya pekerjaan mereka yang pertama adalah di mana mereka mulai melakukan aktivitas kerja. Sebelumnya bisa saja ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan bidang studi atau pekerjaan yang mereka lakukan pada saat survei. Contoh ya, mereka misalnya memiliki pekerjaan sambilan sebagai babysitter, kenapa tidak? Gitu ya. Atau misalnya membantu dalam marketing yang sebetulnya bukan pekerjaan, tapi itu hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan sambilan untuk mengisi waktu di dalam masa transisi dari mulai mereka lulus sampai mereka masuk ke dunia kerja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada kegiatan persiapan kerja lainnya yang mereka lakukan setelah mereka lulus sampai mereka mendapatkan pekerjaan? Contoh ya, apakah mereka mengambil misalnya kursus bahasa Inggris, atau mungkin mereka mengambil kursus bahasa lainnya, atau kursus-kursus komputer seperti CAD, seperti lainnya gitu ya. Jadi masa transisi digunakan oleh mereka untuk mendapatkan tambahan-tambahan keterampilan yang tentu gunanya adalah agar mereka masuk ke dalam pekerjaan yang mereka harapkan. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas sekarang. Aktivitas sekarang yang dikejar oleh kita sebagai institusi adalah melihat apakah pekerjaan yang mereka lakukan sekarang pada saat survei itu adalah pekerjaan tetap atau hanya berupa kontrak. Apakah paruh waktu ataukah purna waktu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi belum tentu juga mereka bekerja pada saat kita survei mereka. Bisa jadi mereka masih dalam kursus atau studi lanjut. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitas pada saat survei itu dilakukan itu sangat banyak. Satu berupa pekerjaan, bisa juga berupa kursus atau hal-hal yang lain. Kemudian, bila mereka menjawab bahwa mereka sedang bekerja sekarang, mungkin kita ingin mengetahui berapa gajinya pada saat survei itu dilakukan. Apakah
benefits yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang mereka lakukan pada saat survei berlangsung, apakah ada fasilitas-fasilitas kantor, dan yang lainnya. Ini sangat menarik untuk kita dapatkan untuk melihat sebenarnya apa sih yang membuat mereka bertahan pada akhirnya ya dalam pekerjaan itu. Apakah gajinya atau benefit-benefit lainnya. Selain mengenai pekerjaan, ada satu hal lagi yang penting yang sering kali ditanyakan oleh pendidikan tinggi, yaitu mengukur kompetensi. Ini sangat menarik karena seringkali perguruan tinggi atau dunia pendidikan tinggi itu abai pada pemerolehan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja. Kita perlu mengukur level kompetensi yang mereka miliki untuk memperkecil gap antara kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja dengan kompetensi yang kita bekalkan kepada mahasiswa sewaktu mereka kuliah ya. Jadi kita harus memperkecil gap kompetensi itu. Kemudian gap kompetensi itu ya, begitu kita dapatkan jawabannya, kita dapat gunakan hasilnya untuk misalnya perencanaan pembelajaran di fakultas atau di program studi, bisa juga untuk merancang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah pada pemerolehan kompetensi, juga kegiatan-kegiatan lain yang membuat mereka itu dekat dengan kompetensi-kompetensi kerja yang diperlukan pada saat mereka bekerja. Demikian Bapak Ibu, sedikit ulasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan pada saat kita membuat survei alumni atau tracer study. Nantikan tayangan berikutnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tracer study. Sampai jumpa.